Kepada yang terhormat Bapak Hari dan teman-teman sekalian, di sini kami ingin menjelaskan mengenai PSAK 16 tentang aset tetap. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 2021502006, lalu ada Sylvia Indriani dengan NIM 2021502229, lalu ada Stephanie Elizabeth dengan NIM 2021502448. Oke, baik. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian aset tetap. Nah, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Ini diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri aset tetap. Yang pertama itu digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Lalu yang kedua itu bersifat jangka panjang. Lalu yang ketiga ini dapat disusutkan. Lalu keempat biasanya memiliki wujud. Lalu selanjutnya ada pengakuan aset tetap. Nah, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika hanya yang pertama itu besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Nah, ini tidak membedakan kriteria pengakuan pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Oke, baik. Selanjutnya ada biaya setelah perolehan awal. Nah, ini termasuk biaya pemeliharaan dan perbaikan yang misalnya itu ada biaya perawatan, suku cadang, dan lain-lain. Ini diakui sebagai beban di laporan laba rugi periode berjalan. Lalu yang kedua itu ada penggantian aset menambah aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset. Lalu yang terakhir, itu ada inspeksi yang signifikan diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan nilai inspeksi terdahulu atau dibedakan dari fisiknya. Ini dihentikan pencatatannya. Oke, baik. Selanjutnya ada pengukuran awal. Nah, ini adalah suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Nah, komponen biaya perolehan yang pertama itu ada harga perolehan. Ini termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Lalu yang kedua itu ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Lalu yang terakhir itu ada estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Oke, selanjutnya ada biaya diatribusikan langsung. Nah, ini apa sih biaya-biayanya? Di sini ada biayanya itu yang pertama, biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau diakuisisi aset tetap. Lalu ada biaya penyimpanan lahan untuk pabrik, lalu ada biaya handling dan penyerahan awal, lalu ada biaya perakitan dan instalasi, lalu ada biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil penjualan produk tersebut, lalu yang terakhir ada komisi profesional. Lalu di sini ada yang bukan komponen biaya. Yang bukan komponen biaya itu ada biaya pembukaan fasilitas baru, lalu ada biaya pengenalan produk baru, lalu ada biaya penyelenggaraan bisnis, lalu ada biaya administrasi dan overhead umum, lalu ada biaya saat alat belum dioperasi, lalu yang terakhir ada kerugian awal operasi. Lalu ada perolehan gedung. Nah, semua biaya yang terkait dengan akuisisi atau konstruksi itu perolehan gedung. Yang pertama itu ada material, tenaga kerja, overhead selama proses konstruksi, lalu ada biaya bunga, itu jika membangun sendiri. Lalu ada harga beli bangunan dan pengurusan hak perolehan bangunan. Lalu ada fee profesional, lalu ada izin pendirian bangunan. Lalu selanjutnya ada perolehan tanah. Nah, ini perolehan tanah ini semua biaya terkait dengan akuisisi penyiapan tanah sesuai dengan tujuan penggunaan. Yang pertama itu ada harga beli,
Lalu ada biaya pengurusan hak tanah, itu seperti sertifikat, pajak, biaya notaris, dan lain-lain. Lalu ada biaya untuk peralatan tanah, penghancuran bangunan yang tidak diperlukan. Oke, selanjutnya ada perolehan peralatan. Nah, biaya perolehannya itu meliputi yang pertama itu ada harga beli, lalu ada pajak atau biaya yang tidak dapat dikreditkan, biaya transportasi, biaya asuransi selama pengiriman barang, biaya instalasi dan biaya penyiapan tempat, lalu ada biaya untuk pengetesan peralatan. Selanjutnya ada perolehan aset yang dibangun sendiri. Ini biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Yang pertama itu ada biaya material dan tenaga kerja, lalu ada biaya overhead, itu yaitu biaya variabel yang terkait langsung dengan pembangunan aset, lalu ada biaya bunga selama proses pembangunan. Oke, selanjutnya ada pengukuran biaya perolehan. Ini ada diskon, itu terus ada pembayaran yang ditangguhkan, pertukaran aset, pembelian dengan lamsam, lalu ada penerbitan saham dan hibah pemerintah. Lalu selanjutnya ada pertukaran aset. Nah, ini biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajar, kecuali yang pertama itu tidak memiliki substansi komersial. Lalu yang kedua itu nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan dapat diukur secara andal atau tidak. Lalu biaya perolehan ini diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pengukuran setelah pengakuan. Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut dalam menghasilkan kompresif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tapi penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Next. Model biaya. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model revaluasi. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Next. Depresiasi. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap didepresiasikan secara terpisah. Entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset tetap pada bagian aset tetap yang signifikan dan mendepresiasi secara terpisah setiap bagian tersebut. Sebagai contoh, hal yang sesuai untuk mendepresiasi secara terpisah antara rangkap pesawat dan mesin pada pesawat terbang. Serupa dengan hal tersebut, jika entitas memperoleh aset tetap yang disewakan dalam sewa operasi, maka entitas sebagai pesewa mungkin akan sesuai untuk mendepresiasi secara terpisah jumlah yang terrefleksikan dalam biaya perolehan aset tersebut yang dapat didistribusikan langsung pada persyaratan sewa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara relatif terhadap ketentuan pasar.
Sepanjang mendepresiasikan secara terpisah beberapa bagian dari aset tetap, maka entitas juga mendepresiasikan secara terpisah bagian yang tersisa. Bagian yang tersisa terdiri atas bagian tidak signifikan secara individual. Jika entitas memiliki perkiraan yang bervariasi untuk bagian tersebut, maka teknik penaksiran tertentu diperlukan untuk menentukan depresiasi bagian yang tersisa sehingga mampu mencerminkan pola pemakaian dan umur manfaat dari bagian tersebut. Jumlah terdepresiasi dan periode depresiasi. Jumlah terdepresiasi dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah secara sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku, dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi. Depresiasi diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya. Sepanjang aset, maka aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Perbaikan dan pemeliharaan aset tidak memindahkan keharusan untuk mendepresiasikan aset. Next. Metode depresiasi. Metode depresiasi yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku, dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset tersebut, maka metode depresiasi dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Metode depresiasi antara lain ada garis lurus, saldo menurun, unit produksi. Untuk metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Untuk metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Untuk metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atas output yang diperkirakan dari aset. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan aset tersebut. Next. Baik, selanjutnya itu adalah kompensasi penurunan nilai. Nah, untuk kompensasi penurunan nilai ini, penurunan nilai atau kerugian dari aset tetap, klaim atas atau pembayaran kompensasi pihak ketiga, dan setiap pembelian atau konstruksi selanjutnya dari penggantian suatu aset adalah peristiwa ekonomik terpisah dan dicatat secara terpisah sebagai berikut. Yang pertama, penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSAK 48. Nah, untuk PSAK 48 ini menjelaskan bagaimana entitas menelaah jumlah tercatatnya aset, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai. Lalu yang kedua adalah penghentian pengakuan aset tetap yang dihentikan atau dilepaskan sesuai dengan pernyataan selanjutnya, yaitu pernyataan C dan juga D, yaitu di mana pernyataan C adalah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan, dimasukkan ke dalam laba rugi pada saat kompensasi menjadi piutang. Selanjutnya, biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli, atau dikonstruksi, atau sedang dibangun sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan pernyataan ini. Boleh di next? Selanjutnya adalah penghentian pengakuan. Kapan sih kita bisa menghentikan pengakuan itu? Yang pertama, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya apabila yang pertama terdapat pelepasan. Pelepasan itu bagaimana? Pelepasan itu bisa jadi itu aset kita dijual, atau bisa jadi asetnya itu sudah tidak terdapat nilai ekonomiknya lagi. Lalu yang kedua, tidak terdapat lagi manfaat ekonomi yang diharapkan dari penggunaan
dan pelepasannya. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan ke dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya, di mana hal tersebut dikecualikan dengan transaksi sewa balik. Di mana apa sih transaksi sewa balik itu? Transaksi sewa balik itu di mana contohnya saat kita punya suatu aset, lalu kita jual aset kita, dan aset kita itu sudah menjadi hak milik orang lain, namun kita menyewa lagi aset yang menjadi hak milik orang lain itu terhadap aset menjadi kita sewa untuk pemakaian kita. Nah, itu tidak bisa lagi diakui. Selanjutnya, pelepasan aset tetap dapat terjadi dalam berbagai cara. Lalu, entitas mengakui biaya penggantian sebagian aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap tersebut. Keuntungan dan kerugian yang timbul ditentukan berdasarkan yang pertama, selisih antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada. Nah, selisihnya itu gimana? Contoh, kita punya satu aset. Nah, satu aset ini kita beli dari kapan tahun gitu. Lalu kita sudah melakukan namanya metode depresiasi. Keluarlah hasil dari metode depresiasinya. Nah, lalu kita mau jual aset tersebut. Saat kita jual aset tersebut, orang atau pihak lain itu membeli aset tersebut, maka pengurangan dari aset nilai yang kita jual, contohnya itu kita jual itu sebesar 250 juta. Nah, namun kita setelah kita depresiasi sebelumnya, nilai sisa kita atau residunya, nilai sisa kita itu cuman sekitar 225 juta. Nah, dari 250 dengan 225 itu ada sisanya sebesar 25 juta. Nah, 25 juta ini itu bisa kita akui, itu tidak bisa kita akui menjadi pendapatan, tapi kita masukkan ke dalam keuntungan atau kerugian yang timbul. Nah, selanjutnya itu berdasarkan jumlah tercatat. Boleh di next. Nah, selanjutnya pengungkapan. Dalam laporan keuangan, nah pengungkapan ini kita bisa berdasarkan dari yang pertama, dasar pengakuan yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, lalu metode depresiasi yang digunakan, lalu umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi depresiasi pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang terdapat. Lalu, keberadaan dan jumlah pembatasan hak, keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam konstruksi, jumlah komitmen kontraktual dalam memperoleh, lalu jumlah kompensasi pihak ketiga terhadap aset yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan. Selanjutnya adalah pemilihan metode depresiasi, lalu terakhir itu adalah perubahan estimasinya. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian dari presentasi kelompok kami.